Ibu yang rahmat, Pak Sukiman, Pak Khalid, Pak Nur, Pak Kopi, Pak Arko Bromo, ya, Pak Kapten, Pak Selamat, Pak Man, Santolak, ya aku loh, Pak Tingkat, Selamat. Pak Wandi. Pak Wandi, Wandi absensi. apa yang luar biasa. Syafaat itu milik Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ustaz bahwasannya di yaumul qiyamah yang diberikan syafaat adalah Rasulullah. Ya Pak Wandi ya. Untuk itu awak dhewe kepengin entuk syafaat kudu tiru amaliyaipun Kanjeng Nabi. Itu Pak Sama. Nggih. Mendolat berjamaah. Khusus kunjung sholat nomor siji. Ora siji sing warna sholat nomor siji. Angger sholate saya atuh ganjarane saya akeh. Kaya Pak Ustaz Bapak itu ya nek cedak kaya kula kaya aku ki paling sithik ganjarane. Ning kaya Pak Tukiman, Pak Nur, ku ganjarane oke. Ora mung pendak betudak Wabarakatuh. Enggak berbagi waktu. Monggo Pak itu bagi waktu. Pak Kiai itu di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Saya agresif, selalu bertanya. Minta maaf. Yang pertama adalah sejarah Mekah. Sejarah Mekah. Besar bukan? Mekah itu rusak. Ya, jahil. Membunuh, ya, riba, perang antar suku, menyembah patung. Rasulullah susah, akhirnya bertahan di Gua Hira dan turun surat Al-A'la, Iqra' bismi. Pertanyaannya Bang, logikanya bagaimana? Masyarakatnya rusak yang turun kok perintah membaca dan penciptaan manusia. Pola pikirnya yang saya tidak nyaut itu. Masyarakatnya rusak, tapi ketika bertahan turunnya adalah perintah membaca dan penciptaan manusia. Itu Iqra' bismi. Ini sejarah. Saya tidak bisa nyaut logika seperti Rocky Gerung. Yang kedua adalah Indonesia, realitas. Indonesia sekarang diprogramkan untuk membuat patung-patung besar, mengulas, mengikuti leluhurnya Arab. Ya, dikhawatirkan, saya berkhawatir nanti bisa disembah juga itu. Pertanyaannya adalah, saya ketemu dengan ulama, diantaranya adalah Imam Istiqomah. Ya, sabar. Islam itu rahmatan lil alamin, patung. Yang kedua adalah ngonoe kok repot. Yang menjadi masalah adalah apakah kita nanti mendapat syafaat dari Rasulullah ketika menurut Imam Ghazali kita memberikan pembiaran kemusyrikan. Pembiaran kemusyrikan bukan pelaku kemusyrikan. Sedangkan umat Islam adalah mayoritas 80%. Apakah hanya di padang mahsyar? Apakah syafaat itu juga diberikan di dunia saat kita berwasilah
dengan membaca sholawat. Ada fadilahnya atau fadil amalnya. Apakah itu bukan syafaat? Kita ketahui bahwa satu-satu pemilik syafaat adalah Rasulullah SAW. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan sholawat ke Nabi, saya senang tadi bahwa ini adalah bentuk cinta kepada Rasulullah dan ini karena perintah. Jadi bukan suatu doa yang kita tidak meyakini Rasulullah itu masuk surga atau masuk neraka. Karena pada dasarnya salam, taslim, sholawat itu artinya sama. Di pelajaran yang saya dapat dari PCNU Pasuruan itu mengatakan bahwasanya sholawat kepada Rasulullah SAW itu sama dengan kita titip salam. Jadi salam ya buat ini, salam buat ini. Jadi salam itu bukan semata-mata ketidakyakinan bahwa yang kita salami itu masuk surga atau masuk neraka. Itu adalah bentuk cinta dan pengingat. Kenapa Allah juga perintahkan itu karena pengingat kita supaya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Terus kemudian berkenaan dengan tadi kemusyrikan, banyak kita musyrik kecil kayak ketiban cecak, oh nanti kamu akan dapat sesuatu. Terus kemudian makan di pintu, itu orang elok karena iya. Jadi ada beberapa ulama yang mencoba mengalihkan ke hadis, kalau makan di depan pintu berarti makan harus duduk. Nah, hadisnya kan seperti itu yang bunyinya. Sebaiknya kita mengikuti hadis yang ada karena berkaitan dengan pahala atau bencana itu harus pakai kaidah fikih. Kaidah fikih itu artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan pahala hubungan dengan Allah itu awalnya dilarang kecuali yang diperintahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dibahas tentang perilaku tiara. Ini Pak, saya mau tanya itu tentang Rebo Wekasan. Wekasan itu menurut pemahaman saya itu berpesan. Berarti Rasulullah itu berpesan di saat-saat mau ajalnya. Ini pemahaman saya begitu. Nah, salah satu dari pesan Rasulullah itu tentang tentang umat. Nah ini tentang umat ini menurut pemahaman saya itu biar mendapat pertolongan atau mendapat syafaat itu paling tidak itu kita itu tetap harus ada konsekuensi untuk mengamalkan amal-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini menurut pendapat pemahaman saya itu seperti itu. Nah di sini banyak yang pemahamannya itu kok salah itu. Pahaman saya itu kok begitu, ada yang mengatakan itu ini seperti tiara ini, itu saya itu kadang-kadang bingungnya di situ Pak. Untuk memperbanyak amalan itu loh Pak, kok jatuhnya ke syirik atau ke mana itu kadang-kadang saya itu bingung tuh. Misalkan kita karena merasa ingin mendapat pertolongan Rasulullah, itu kita memperbanyak amal. Salah satunya itu misalkan contoh sholat mutlak atau bersolawat itu juga memperbanyak amalan. Itu salah satunya untuk agar mendapat syafaat Rasulullah SAW. Pemikiran saya seperti itu. Ya, mohon dijelaskan yang segamblang-gamblangnya biar saya lebih mantap lagi gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja memberikan masukan di dalam tulisan ini, adakah syafaat pelaku tiaroh? Kata tiaroh ini belum familiar bagi manusia pada umumnya, termasuk mungkin ada yang di sini juga. Lebih-lebih apabila ini tulisannya dibaca orang luar, foto tiaroh ini. Nah, usulan
kata sebaiknya tiaroh itu juga dijelaskan sebenarnya tiaroh apa, kemudian contohnya. Kalau dengan contoh tadi misalnya giginya ngimpi, giginya tanggal, aduh berarti engkau nak sedulurku yang mati. Nah ini kan semacam, jadi tiaroh kan semacam sirik yang atau keyakinan yang sebenarnya menuju ke syirik. Nah kalau diperjelas begini jadi gamblang, oh tiaroh gitu, karena ini sebuah kalimat tersendiri tiaroh tapi tidak diberikan definisi atau contohnya. Kemudian kaitan dengan salawat Nabi, dengan bersalawat kita menjadi cinta kepada Nabi, sehingga ada yang menjelaskan dengan banyak salawat itu mencintai Nabi, maka Nabi pun akan menjadi lebih cinta kepada kita, karena maka besok itu akan diberikan salawat, diberikan pertolongan, syafaat. Kemudian bahkan ketika kita mau berpidato atau memberikan tausiah dan sebagainya itu jangan lupa setelah memuji Allah itu bersalawat juga kepada Rasulullah. Demikian matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiaroh itu apa? Kalau seandainya ngikuti pertemuan yang lalu, ibu akan paham. Karena tiaroh sudah dibahas tuntas. Karena ini di bulan Safar ini membahas masalah perbukasan dan tiaroh. Atau setidaknya kalau tidak datang membaca yang ada di tadabbur, ya, itu ada semuanya tuh berjilid-jilid ya. Dan ini saya tulis ini yang terakhir karena sudah akhir Safar, gitu ya Bu. Jadi yang baca jelas tuh. Terima kasih masukannya. Kemudian Ibu yang satunya, jadi bedakan dimensinya antara ketika Nabi mau wafat dan ketika Nabi masih kondisi segar bugar, ya. Ketika mau wafat memang umati itu kan agar dia tuh paham sebelum wafat itu Jibril sampaikan kepada Allah bagaimana umatnya ketika nanti kita tinggalkan. Kemudian Allah menjawab lewat Jibril, engkau tidak usah khawatir dengan umatmu yang akan datang, ya. Selama umatmu memegang teguh apa yang engkau sabdakan dan Quran yang aku berikan, maka dia tidak akan sesat. Taraktu fikum amrani lantanul matasakum bima, itu kan sudah saya sampaikan ya. Jadi gak usah khawatir sampai kapanpun kalau kita bergantung pada Quran dan hadis kita tidak akan sesat hidup di dunia ini dan di akhirat. Sekaligus jawab tadi Pak Yai Slamet bahwa kalau kita berpegang pada Quran dan hadis dua pusaka Nabi, maka itulah wasilah, itulah syafaat di dunia ini, ya, itulah syafaat. Maka kemudian ada syair lagu yang enak, gini nggak salah ya. Kok lupa saya? Tadi ingat sekarang lupa. Ada syair lagu yang enak. Lupa. Iya. Ya itu ya Bu. Jadi kalau yang dimasukkan dengan rebukasan ibu tadi itu hanya terjadi di bulan Safar, ya, tidak di bulan yang lain, ya. Itu dari kitab Al-Dairobi ya, kalau kita baca di situ. Tapi setelah baca kitabnya itu, kemudian kita ke bawah, kita takhrij hadisnya, lemah, nggak ada, maudhu, ya. Bahkan musyawarah ketiga NU sudah membuat keputusan itu nggak ada turunannya, ya. Dalam Majelis Tasawuf Muhammadiyah juga dikatakan itu tidak ada turunannya, nggak ada hadis yang sahih. Yang seperti tadi kita katakan, kalau Tuhan itu kejam dengan turunkan 320.000 balak di bulan Safar ini, terus kayak apa? Dunia itu apa? Berarti hancur loh. Balak sebanyak 320.000 balak. Berarti hancur dunia ini. Kiamat mungkin itu ya. Nggak ada ya. Itu nggak ada. Ya, jadi begitu ya, jelas ya, antara tiaroh dan umat tadi dimensi yang lain. Ya. Jadi kemudian salam bentuk cinta, betul ya. Salam untuk Nabi ya. Dan saya setuju tadi Mas Catur bahwa kita kembali ke fikih. Fikih itu kan ada usul fikihnya ya. Kalau fikih tidak jelas kita usul fikihnya ya. Karena saya juga
ngajar fikih dan usul fikih, jadi saya paham betul. Seperti gagak, cecak dan sebagainya itu nggak ada, usul fikihnya nggak ada, ya. Fikihnya saja nggak ada, pakai usul fikihnya nggak ada, ya nggak ada. Lucu saja itu ya. Syafaat kapan diberikan? Ya di dunia ini kita sudah dapat syafaat secara tidak langsung. Syafaat tidak langsung itu ya kita menerapkan ilmunya Quran dan kita banyak silaturahmi, banyak sedekah ya. Syafaat itu pertolongan. Kalau orang dapat banyak sedekah, sedekah ilmu, sedekah apa saja ya, karena itu bisa asal tak mau bala, kata Nabi. Sedekah itu bisa mencegah bala, musibah. Maka banyak-banyak bersedekah. Saya bersedekah ilmu, Bapak Ibu bersedekah makanan ini, teh, macam-macam. Bapak Ibu bersedekah dengan lesanya, dengan sumbang pikirannya. Ini sedekah semuanya bisa menolak bala kita semuanya. Apalagi kita aplikasikan Quran dan hadis, pasti kita akan jauh dari musibah, insya Allah ya. Itu janji Allah dan janji Rasul. Kemudian syafaat yang terberat dan termulia, Pak. Saya di situ ada syafaat yang termulia ketika nanti yaumul hisab sudah kita tempuh, yaumul mizan sudah kita tempuh, maka kita akan ketemu yaumul sirat. Yaumul sirat adalah suatu hari di mana ada benang yang tak nampak ya, di bawahnya neraka yang menganga, sana surga. Ini kalau nggak punya syahadat, nggak punya password, nggak punya amal yang di atas yang positif, yang dosanya kecil, nggak bisa lewat, pasti jatuh dulu, nggak bisa ke sana. Mungkin dibersihkan dulu situ, baru masuk ke surga, kayak pun syahadat. Maka peliharalah amal kita ini, sehingga timbangan kita yaumul mizan yang amal baik di atas, ya, yang buruk di bawah, sehingga kita masih bisa lewat. Ya, kita punya dosa, tapi dosanya itu kecil daripada amal kita yang baik. Kita bisa masih lewat siratul mustaqim. Insyaallah, Allahumma amin ya, itu ya. Kemudian bagaimana patung-patung? Ya patung seperti apa? Patung Hubla, Nusra yang disembah-sembah yang di zaman jahiliyah itu dulu mana orang-orang Islam, orang-orang soleh yang banyak sedekah. Patung-patung itu kok dibuat. Nah sekarang di sini ada patung Bung Karno mau dibuat. Ya. Nah patung-patung di Arab jahiliyah itu patungnya orang Islam yang dibuat oleh Arab jahiliyah, disembah mereka. Kenapa dia orang Islam dibuat patung? Karena mereka berjasa. Orang-orang yang mau pergi haji itu semua dikasih makan, dikasih minum, kasih samu, macam-macam. Ya, fisabilillah semuanya itu. Sehingga jasanya itulah menjadi orang baik. Dibuat patung, disembah oleh Arab jahiliyah. Tapi itu semua adalah sesat. Maka kalau tidak ada tuntunan, tidak ada pedoman, maka mereka akan semakin sesat. Oleh itu ketika Nabi sudah kondisinya sudah gundah gulana, dikejar oleh kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh pamannya sendiri, ya, di Gua Hira, dan kemudian turun Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Itu awal mula hidayah. Awal mula kitab itu turunkan agar kitab ini menjadi kitab pengganti dari Injil, Taurat, Zabur. Gitu. Karena Injil, Taurat, Zabur sudah dirubah oleh manusia menjadi sesat. Maka gantilah dengan surat yang Quran turunkan Allah ya untuk zaman tadi itu, agar umat Islam tidak, umat di Indonesia di dunia ini tidak sesat lagi. Nah gitu. Karena hanya dengan Quran itulah kita bisa selamat, dan Allah menjaganya sampai kiamat, tidak akan sampai berubah satupun huruf. Ya, inna nahnu najadika wa inna lahafidun, kata Allah. Ya. Dalam surat Al-Alaq itu tidak akan ada satu manusia pun satu huruf, satu ayat berubah, nggak ketahuan. Ya. Barangkali itu karena ini sudah diingatkan amalnya habis. Jadi patung-patung besar, bagaimana sikap kita? Apa kita tidak syafaat? Kalau orang percaya dengan itu ya kita nggak akan syafaat, Pak. Kita kafir, ikut syirik kita. Misalnya beberapa mau dibuat patungnya di sana, sehingga semua masyarakat di Jawa Barat yang Islam nggak mau ada patung itu. Nah, sekarang polemik ini ya. Nanti yang datang bukan orang di sana, mungkin orang dari mana-mana datang ke sana ya, nyembah patung itu ya. Itu ya, biar kita di mana-mana banyak patung. Yang penting kita tidak ikut akidah patung-patung aja, Bang. Tidak ikut patung itu. Ya kita selamat, kita dapat syafaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan.
ringkasnya kita pertahankan majelis seperti ini agar akidah kita terjaga, takwa iman kita memberikan Allahumma amin. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.